Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Kutukan Seset Rogo. Seperti apa akhir dari ceritanya? Mari kita mulai. Temanggung dini hari. 4 sosok itu masih berdiri di pinggir jalan, di samping sebuah pohon besar. Mereka sedang memperhatikan kendaraan yang lalu lalang. Sudah 2 jam lebih mereka ada di situ, menunggu kedatangan Bima dan Nimas Ayu. Lama sekali mereka, cetus Ratirta. Aku sudah tidak sabar ingin segera sampai di negeri Dihiang. Mereka bukan siluman seperti kita, Ra. Wisesa menjawab dengan sabar gerutunya sahabatnya. Selang beberapa lama mobil Bima terlihat dari kejauhan. Sepertinya dia mengemudi dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dari kejauhan Bima sudah melihat keempat sosok itu. Tempat mereka berdiri ada di daratan yang agak tinggi, jadi mudah dilihat. Nimas, itu mereka berdua. Iya, kurasa kau benar. Tak lama kemudian mobil Bima berhenti tepat di hadapan mereka berempat. Ki Sentanu, aku mengutus 2 kembaran ini untuk mengawalmu melewati kota. Ini untuk kenyamanan kalian, karena kalian tamuku. Ucap Akibani kepada Ki Sentanu. Jadi mereka manusia yang dimaksud Akibani, bisik Jambon pada kembarannya. Betul, jawab Nyai Kunti yang mendengar bisik-bisik Jambon. Anak gadis itulah, dia yang terkena kutukan Seset Rogo. Keluarlah Nimas, Bima, seru Ki Sentanu. Nimas Ayu dan Bima membuka pintu mobil. Mereka keluar dan bergabung dengan yang lain. Jambon menatap Bima, kemudian mendekat dan menjawil pelan bahunya. Hai, keren juga. Siapa namamu? Tanya Jambon centil. Bima mundur sedikit, menjauh dari Jambon. Bima. Diperhatikan Jambon yang berjalan pelan memutarinya. Di mana alamat saudaramu itu, Nyai? Tanya Ijo pada Nyai Kunti. Di Selompretan, sebuah kampung kecil di tengah kota. Aku tahu, kata Jambon menyela. Ada beberapa temanku di sana, sebaiknya semua ikut Ijo. Aku akan bersama satu mobil dengan si ganteng ini untuk menunjukkan arah. Lanjut Jambon sambil lagi-lagi mencolek bahu Bima. Kalau begitu, ayo kita bergegas. Kalian semua ikut bersamaku, kata Ijo, kemudian menoleh pada saudarinya. Ingat Bon, jaga sikapmu. Jambon membalas dengan cengingiran. Ra, kau sebaiknya ikut bersama Bima. Kau sudah terbang cukup lama. Wisesa berkata pada Ratirta yang sedari tadi diam. Iya, aku sedikit lelah. Aku akan ikut Bima. Kemudian Ratirta menoleh, tersenyum kecil kepada Jambon dan berkata, duduklah denganku. Aku ingin menanyakan padamu, dari mana gaya rambut dan pakaianmu itu kau dapatkan? Dengan senang hati, jawab Jambon tersenyum lebar. Bima dan Nimas Ayu baru saja hendak masuk ke dalam mobil, ketika tiba-tiba permunculan paku-paku kecil terbang ke arah pada mereka semua. Ratirta langsung berkelebat menyambar Nimas dan membawanya meloncat. Demikian pula Jambon secepat kilat menarik Bima dan menjauh. Paku-paku kecil itu menabrak pintu mobil. Suaranya gemerincing nyaring sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Sementara keempat yang lain sudah melompat menjauh dengan mudah. Sepertinya ada yang tidak menyukai kedatangan kita, desis Wisesa, matanya yang tajam mengawasi sekelilingnya. Bulan purnama yang terang tiba-tiba tertutup awan hitam. Keadaan menjadi gelap gulita. Suara tawa cekikikan anak kecil terdengar dari semua sisi. Semua yang ada di situ menajamkan pandangan dan penglihatannya. Nimas Ayu dan Bima sudah masuk ke dalam mobil. Suara tawa itu semakin lama semakin jelas. Kemudian dari segala penjuru mata angin melayang 8 sosok bulat pendek dan berwarna hitam legam mendekati mereka.
Telinga mereka lancip ke atas, matanya bulat besar, mulutnya lebar dan bibirnya tebal, dengan air liur yang tidak berhenti menetes. Semuanya berjenis kelamin laki-laki, mudah diketahui karena mereka semua telanjang. Ketika mereka mendekat, bau comberan menguar di udara. Semua makhluk bulat jelek itu berhenti tertawa ketika salah satu di antara mereka, satu-satunya yang membawa tongkat pendek, maju mendekati Ki Sentanu. "Siapa kalian? Masuk ke wilayah kami tanpa izin?" tanya si makhluk jelek itu. Suaranya persis anak umur 4 tahun. "Kami dari timur, maafkan kalau tidak meminta izin. Kami tidak tahu. Sekarang biarkan kami lewat," jawab Ki Sentanu pelan. "Boleh saja, tapi tinggalkan perempuan itu untuk menemani kami malam ini," katanya sambil menunjuk Ratirta. Ratirta mendengus marah. "Kalian cari mampus," desisnya. Tangannya sudah terkepal kuat, siap memukul mulut usil makhluk itu. Wisesa memegang pundaknya, menggelengkan kepalanya sedikit. "Jangan memaksa kami untuk bertarung, kami sedang terburu-buru," kata Wisesa. "Aku tidak ingin memaksa kalian, aku hanya memintamu meninggalkan perempuan cantik itu. Wonosobo sedang di puncak musim dingin sekarang." Si makhluk bulat tertawa diikuti gerombolannya yang bersamaan. "Bagaimana jika kami tidak mau?" jawab Nyai Kunti yang sedari tadi terdiam. Gerombolan bulat itu merangsek maju, mendengus dengan marah. "Berarti kalian memang harus dipaksa." Ki Sentanu dan kawan-kawan bersiap merapatkan punggung saling melindungi. Buntalan daging bernyawa yang busuk itu berlompatan menyerang dengan cakarnya yang panjang-panjang. "Tunggu!" Ijo berteriak lantang. Semua menoleh, menunda serangannya. "Mana pimpinan besarmu? Kenapa aku tidak melihatnya? Kalau dia mengetahuinya, kalian semua akan dibakar hidup-hidup karena mengganggu tamu Akibani." Suara dengungan terdengar di antara makhluk itu. Tampaknya nama Akibani menciutkan nyali mereka. Dan akhirnya, tanpa dikomando lagi, mereka semua meloncat pergi ke dalam kegelapan. "Seharusnya biarkan saja mereka menyerang. Aku akan merobek mulut makhluk menjijikan itu," cetus Ratirta gusar. Dia masih kesal dengan omongan buntalan busuk itu. "Kendalikan emosimu, gadis manis. Ini bisa menyulitkanmu," Ijo menjawab dengan bijak. Ki Sentanu dan Wisesa mengangguk menyetujui perkataan Ijo. "Mari kita berangkat, sudah hampir pagi. Terlalu banyak manusia akan menyulitkan kita. Mereka sangat berisik," Ijo menambahkan. Wanasaba itu ternyata kota kecil yang sangat indah. 2 gunung terlihat menjulang di bawah langit yang biru cerah. Udaranya pun terasa sejuk. Mereka sudah sampai di rumah Nyai Klinem, rumah besar berdinding warna putih, dengan pintu dan jendela kayu yang tinggi, dicat warna coklat. Kamar-kamar di dalamnya banyak, setiap ruangan tertata rapi dan indah. Rumah peninggalan zaman Belanda. Rumah itu adalah di tengah kota, persis di samping pos polisi, dekat perempatan lampu merah. Jika manusia yang melihat, rumah itu terlihat sangat angker dan tidak terawat. Rumah kosong yang konon mempunyai cerita mengerikan. Rumah itu sudah sangat lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Pemilik rumah itu seorang menir Belanda. Dia menembak istri dan pasangan selingkuhan istrinya dengan senapan berburu. Ketika dia memergoki mereka berdua sedang bercinta di dalam kamar, sang menir menghabisi keduanya dengan tembakan tepat di kepala dan kemudian menembak kepalanya sendiri. Tak ada yang betah tinggal di situ setelahnya, karena ketika makhluk gentayangan yang mati terbunuh itu seringkali menampakkan diri. Pagi yang cerah, di ruang tengah yang luas, tampak Ratirta dan Jambor sedang bercakap-cakap. "Jadi kamu menemukan sebuah majalah remaja milik manusia yang tertinggal di candi, dan kamu mencontoh gaya busana salah satu model di dalamnya?" tanya Ratirta antusias. "Iya, aku suka sekali melihatnya. Sebenarnya mereka juga pandai menari dan bernyanyi, tapi aku tidak terlalu suka mendengar musik yang kencang, telingaku sakit,"
Jawab Jambon sambil menutup kedua telinganya. Ratirta tertawa. Bagaimana caramu bergabung dengan manusia? Aku selalu kesulitan menampakkan diri pada mereka. Tanya Ratirta lagi. Tampaknya dia menemukan teman bicara yang cocok. Aku dulu juga begitu, tapi Akibani mengajariku. Sekarang aku bisa sewaktu-waktu menampakkan diri dan berubah wujud kapanpun aku mau, asalkan tidak melanggar aturan bangsa kita. Iya, aku tahu. Aturan dasar kita kan tidak mengganggu dan tidak berhubungan dengan manusia. Aku sudah mempelajarinya sedari kecil. Kita bisa dikurung 100 tahun jika melanggarnya. Ratirta bicara setengah bergidik. Itu waktu yang sangat lama. Aku tidak melihat Bima sama Nimas. Kemana dua manusia itu? Tanya Jambon celingukan. Mereka sedang jalan-jalan keluar. Katanya Bima ingin mengambil beberapa foto. Aku juga suka ikut berfoto di tengah-tengah kelompok manusia. Jawab Jambon sambil tertawa. Banyak sekali orang mengambil foto di negeri Dihiang. Sebaiknya kau mencobanya, Ra. Menyenangkan sekali melihat mereka ketakutan hanya dengan tiupan napas kita. Jambon tertawa terbahak-bahak. Jangan mengajari temanku yang tidak-tidak. Wisesa sudah berdiri di antara mereka dengan pandangan menyelidik. Aku tidak mengajarinya hal yang aneh. Aku hanya ingin mengajaknya bersenang-senang kok. Memangnya semua yang ada di sini harus tegang dan serius seperti kau dan Ijo. Betul begitu kan, Ra? Jambon menggerutu. Ratirta hanya menjawab dengan senyum lebar. Barusan ku dengar kalian membicarakan aturan dasar bangsa kita. Dan sekarang kau mengajak Ratirta untuk melanggarnya. Kata Wisesa kalem, bermaksud sedikit menguji pengetahuan Jambon. Pertanyaanmu padaku seakan aku tidak pernah bersekolah. Aku tidak akan dihukum 100 tahun hanya karena iseng meniup telinga manusia atau memindah-mindahkan barang di dekatnya. Hukumannya itu hanya berlaku jika kita menyebabkan kerusakan berat pada mereka, baik fisik ataupun mental, atas apa yang kita lakukan. Bahkan di pengadilan kita juga akan mendapat pembelaan, bukan? Jawab Jambon menambahkan. Kita akan tinggal di bumi yang sama, jadi wajar saja kan kalau saling bersinggungan. Ratirta membela temannya. Wasesa menghela nafas dan berkata, sebaiknya kita menjauh, kecuali ada hal yang penting yang membuat kita harus berhubungan dengan mereka. Apakah memandang manusia dengan tatapan memuja setiap saat termasuk hal yang penting? Tanya Ratirta sambil menatap Wisesa. Wisesa menangkap nada yang tidak biasa dari suara Ratirta. Ra, apakah kau cemburu pada Nimas Ayu? Ratirta tidak menjawab, dia hanya memalingkan muka menatap keluar jendela. Nampaknya ada yang ingin berbicara secara pribadi nih. Cetus Jambon merasa tak enak. Sebaiknya aku membantu Nyai Kunti menyiapkan masakan untuk kita. Ada tulang sapi lezat yang akan kita santap siang ini. Jambon meninggalkan kedua siluman itu dan pergi ke dapur. Ra, bisakah kita kesampingkan masalah pribadi? Kita punya tugas berat yang harus dilakukan. Kata Wisesa kemudian. Aku tahu, aku hanya mengatakan apa yang kurasakan. Apakah aku salah? Tidak, Ra. Kau tahu, itulah yang membuatmu istimewa. Apakah keistimewaan itu bisa membuatmu menyukai aku? Tanya Ratirta ragu. Aku menyukaimu. Kenapa kau perlu mempertanyakannya? Wisesa menatap heran. Sudahlah, kata Ratirta sambil mengibaskan tangan. Lupakan kata-kataku. Wisesa hanya memandangi Ratirta dengan heran. Ada apa dengan sahabatnya yang cantik itu? Butuh beberapa saat untuk Wisesa memahami apa yang terjadi. Ra, kata Wisesa pelan. Apakah kau mencintaiku? Lebih dari sekedar sahabat. Bima dan Nimas Ayu berjalan-jalan di pusat kota, mencari beberapa spot foto bagus yang banyak bertebaran di kota kecil itu. Mereka sedang mencoba menghibur diri, karena tak ada satupun yang memungkiri bahwa pengobatan yang akan dihadapi Nimas Ayu sangat beresiko. Bisa saja mereka berdua tewas. Semua kemungkinan bisa terjadi.
Namun itu jauh lebih baik daripada tidak melakukan hal apapun sama sekali. Setelah mendapatkan beberapa hasil jepretan yang dirasa bagus, mereka berdua pulang. Ketika melewati tikungan yang mengarah ke rumah, ada seseorang yang memanggil mereka. "Mas, Mbak, tunggu." Mereka menoleh, namun tidak merasa mengenal pria berusia setengah baya yang barusan memanggil mereka. "Maaf, ada apa ya?" tanya Bima. Pria setengah baya itu mendekati Bima dan Nimas Ayu, menatap mereka bergantian. Dan tanpa menjawab, dia langsung mengangkat sedikit tangan kanannya dan berkata, "Kalian akan ikut denganku." Dia menghipnotis Bima dan Nimas Ayu. Bagi kerbau yang dicucuk hidungnya, mereka berdua berjalan mengikuti pria asing itu. Namun baru beberapa langkah berlalu, tiba-tiba ada sesosok tubuh menghadang di depan mereka bertiga. "Itu temanku, lepaskan mereka berdua." Pria itu terlihat kaget melihat kedatangan Ijo. "Jo, sedang apa kamu di sini?" "Aku sedang bekerja." "Bekerja?" "Iya, menjaga mereka berdua, manusia yang akan kau jadikan santapanmu," jawab Ijo dengan tenang. "Kedua orang ini? Oh, maafkan, aku tidak tahu. Kupikir mereka wisatawan dari luar kota," kata pria setengah baya itu. "Tidak apa-apa, sekarang kau sudah tahu. Bisa lepaskan mantramu dari mereka," jawab Ijo tegas. "Baiklah, aku tidak ingin berurusan denganmu," kata pria itu sambil mengangkat bahu, kemudian menatap mata Bima dan Nimas Ayu. "Malam ini kita akan naik ke negeri Diyang untuk bertemu dengan Aki Bani dan melakukan ritual awal pengobatan Nimas Ayu. Kita harus waspada. Di sepanjang perjalanan bisa saja kita bertemu dengan anggota barongan. Nimas dan Bima akan dikawal oleh Rati Reta dan Jambon. Kita cukup mengawasi mobil mereka dari kejauhan." Ki Sentanu berbicara sambil mengedarkan pandangan ke semua yang hadir di situ. "Sebaiknya kita mengisi mereka dengan tenaga dalam kita, Kang Mas, untuk berjaga-jaga dari hipnotis ataupun mantra jauh." Nyai Kunti memberi usul. Dia teringat cerita Ijo tadi siang tentang makhluk yang akan memakan daging Bima dan Nimas Ayu. "Kau benar, Kunti, mereka tidak cukup hanya dibuka penglihatannya saja. Kita harus mengisinya juga." Sementara Bima dan Nimas Ayu yang sedari tadi mendengarkan hanya bisa bertukar pandang dan pasrah. Sesaat sebelum berangkat dari rumah Nimas Ayu kemarin, Ki Sentanu sudah membuka pandangan mereka. Dan hasilnya, sepanjang perjalanan mereka berdua terkaget-kaget karena banyak sekali makhluk aneh berkeliaran di sepanjang jalan. Dan sekarang mereka akan diisi. Mereka hanya berharap semoga tidak lebih buruk dari sebelumnya. "Bima, sini, duduk bersilah di depanku," perintah Ki Sentanu. "Dan kau Nimas, duduklah di depan Nyai Kunti." Mereka kemudian duduk sesuai yang diminta Ki Sentanu. Ki Sentanu menempelkan telapak tangannya di punggung Bima dan mentransfer tenaga dalamnya. Perlahan Bima merasa badannya menjadi ringan sekaligus merasa kuat. Demikian pula halnya dengan Nimas Ayu. Setelah 1 jam berlalu, mereka selesai dan bersiap berangkat. Malam ini kabut tebal turun, menyelimuti kota kecil Wanasaba. Suhu yang dingin hingga mencapai 15 derajat Celcius membuat orang enggan keluar rumah. Tak ada manusia berkeliaran malam-malam seperti ini. Bahkan kendaraan pun tak ada yang nampak melintas di jalanan. Semua orang lebih memilih untuk diam di dalam rumah, menutup semua pintu dan jendela. Bergelung di dalam selimut mencari kehangatan dan tentu saja mencari keselamatan. Orang yang tinggal di kota kecil Wanasaba, terutama di daerah sekitar Diyang, sudah paham bahwa jika kabut tebal dan hawa dingin menusuk seperti saat ini, banyak siluman keluar mencari mangsa. Para siluman itu menangkap gadis-gadis muda dan dibawa ke sarang untuk memuaskan nafsu mereka beserta kelompoknya. Tak ada yang berani keluar rumah sebelum fajar menyingsing. Hanya sebuah mobil expander berwarna putih metalik yang sedang melintas di tanjakan 15%, begitu orang-orang di sini menyebutnya.
Tanjakan yang lumayan berbahaya bagi yang belum terbiasa. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Jalanannya menanjak dan berliku, serta terdapat jurang di pinggirnya. Ditambah kabut tebal yang menyelimuti, membuat pengemudi harus ekstra berhati-hati. Bima sedang berkonsentrasi di depan kemudi dengan jarak pandang tidak sampai 10 meter. Pada awalnya perjalanan lancar, bahkan Jambon sempat tertidur pulas dan mengeluarkan suara dengkuran yang lumayan mengganggu. Hingga kemudian dari depan terlihat bola-bola yang seperti terbuat dari tanah seukuran kepala menggelinding menuju ke mobil mereka. Jumlahnya mungkin ratusan. Semakin dekat bentuknya, semakin jelas terlihat. Ternyata itu bukan bola tanah, itu kepala manusia tanpa rambut. Di daerah Wanasaba, hantu jenis itu lumayan terkenal. Biasanya hanya satu kepala menggelinding ke sana kemari, menunggu warga yang keluar di malam hari. Namanya cukup unik, gundul pringis. Mungkin karena mukanya yang terlihat seperti orang meringis. Entahlah dari mana awalnya sebutan itu. Tapi ini ratusan gundul bergerombol mengepung mobil Bima. Bima terpaksa menghentikan laju kendaraannya. Dia tidak bisa lagi melihat ke depan karena kaca mobilnya dipenuhi kepala gundul yang meringis memandang mereka. Nimas Ayu menatap ngeri pemandangan di depannya. Meski namanya lumayan lucu, yaitu gundul pringis, tapi tampilan makhluk itu tidak ada lucu-lucunya sama sekali. Malah terlihat menyeramkan. Jarak yang sangat dekat membuat Nimas Ayu bisa melihatnya dengan jelas. Mata yang melotot, merah, gigi yang runcing dan terlihat sangat kotor, serta tekstur muka yang bentol-bentol, mengerikan. Kepala itu membentur-benturkan diri di mobil Bima, membuat mobil itu perlahan mulai bergeser mendekati jurang. Namun kemudian, suara kesakitan terdengar dari kepala yang bergerombol itu. Bahkan beberapa kepala mulai hancur berantakan, seperti terkena pukulan godam maha dahsyat. Remuk dengan darah dan isi otak berhamburan dan meleleh di luar mobil Bima. Ternyata di luar mobil, Ki Sentanu dan kawan-kawan sedang menangani mereka, menghancurkan kepala-kepala gundul itu. Tidak terlalu sulit bagi mereka. Begitu terkena pukulan bertenaga dalam dari mereka berempat, kepala itu pun sudah hancur berantakan, seperti kekuatan kepala manusia pada umumnya. Ki Sentanu dan kawan-kawannya hanya perlu menjaga jarak agar jangan sampai mereka melompat dan menggigit. Karena apabila makhluk itu sudah menempel, tidak akan bisa lepas hingga darah korbannya terhisap habis. Hanya saja jumlah mereka yang sangat banyak itu cukup menguras tenaga. Perlu waktu yang lumayan lama hingga semua kepala habis menjadi bubur. Suasana kembali sunyi. Bima menyalakan mesin mobil dan memindahkan ke jalanan beraspal. Mobilnya sudah hampir masuk jurang gara-gara didorong oleh makhluk gundul itu. Suara pecahan batok kepala yang terlindas ban mobil Bima membuat ngilu. Bima membuka pintu mobil disusul Nimas Ayu serta Ratirta dan Jambon. Ada sedikit lelehan darah mengalir dari atas pintu mobil. Bima menutup hidungnya. Hanya dia yang terganggu dengan bau anyir darah itu. Nimas Ayu meskipun terlihat syok dengan banyaknya kepala yang pecah di sekitarnya, namun dia tidak mual ataupun terlihat ingin muntah. Tentu saja, bau darah sudah terasa akrab di hidungnya setiap 3 purnama. Ketika kutukan itu terjadi padanya, dia bisa mencium bau darahnya sendiri. Pecahan batok kepala, darah dan otak yang hancur berhamburan di sekitar mereka. Bahkan mobil Bima penuh lelehan darah. Bagaimana caranya kita sampai ke Diyang? Aku tidak mungkin mengendarai mobilku yang berlumuran darah itu, kata Bima sambil melihat jijik ke arah mobilnya. Mereka semua memperhatikan Bima. Mukanya terlihat pucat dan agak berkeringat. Akhirnya Bima mengeluarkan isi perutnya
dan mereka semua tertawa terbahak-bahak ketika melihat Bima akhirnya muntah-muntah. Kemudian Jambon mendekat. "Jangan khawatir ganteng, aku akan membersihkan mobilmu." Bima hanya mengangguk pasrah. Jambon menekan ke arah saudara kembarnya dan bertanya, "Jo, bolehkah aku memanggil para kuncir perekor untuk membersihkan ini?" Ijo mengangguk. Jambon mengangkat kedua tangannya ke mulut, menyerupai corong. Suara-suara bernada aneh keluar dari mulutnya. Semenit berlalu, tak lama, entah datang dari mana, segerombolan babi hutan bermata merah datang mendekat. Para babi hutan itu segera menjilati darah serta memakan otak gundul pringis yang hancur dan berserakan. Suaranya sangat berisik. Semua yang berdiri di situ hanya diam mengamati. Tak berselang lama, pecahan yang semula berhamburan di jalan bersih tak tersisa. "Pulanglah kalian, kami akan melanjutkan perjalanan," kata Jambon. Babi hutan yang berjumlah puluhan itu pun berlarian kembali dan menghilang. "Beres kan? Ayo bergegas, bentar lagi kita sampai." Tidak ada yang istimewa dengan gubuk Aki Bani. Hanya sebuah gubuk bambu yang tidak terlalu besar, dengan 2 pilar penyangga di sebelah kiri dan kanannya. Pagar kayu mengelilingi rumah itu. Ada sebuah pohon beringin besar berdiri kokoh di halaman belakang gubuk, bersisian dengan pohon yang lain. "Itu tempat tidurku," kata Jambo nyengir ketika tatapan mereka mengarah ke sana. "Selamat datang di Diyang," terdengar suara Aki Bani. Entah datang dari mana, Aki Bani sudah berdiri di depan mereka. Sosok pertapa tua itu terlihat berwibawa. Janggutnya putih, panjang hingga ke dada. Rambutnya pun putih digelung ke atas. Badannya kecil namun tegap. Pakaiannya rapi juga berwarna putih. Dia memegang tongkat panjang yang berujung lancip. Meskipun hanya melihat sekilas saja, tak akan ada yang menyangkal bahwa Aki Bani adalah orang yang berilmu. Entah kenapa, keyakinan akan keberhasilan pengobatan Nimas Ayu menyelimuti hati semua yang hadir di situ. "Terima kasih Aki atas penyambutannya." Ki Sentanu mengangguk takjim diikuti oleh yang lain. "Iya." Aki Bani manggut-manggut. "Apakah kalian banyak menemui kendala selama perjalanan ke sini?" "Tidak Ki, Ijo dan Jambon sangat membantu kami," jawab Ki Sentanu. "Masuklah, di luar sangat dingin." Di dalam tidaklah terlalu berbeda dengan luarnya, sangat sederhana. Ada sebuah amben beralas tikar yang lumayan lebar. Ditempatkan di tengah ruangan dan sekarang sudah digunakan untuk duduk semua yang datang. Di sudut ruangan ada batu kali berbentuk ceper yang biasa digunakan Aki Bani untuk bertapa. Terdapat pula sebuah meja dengan kendi air putih di atasnya dan sepiring singkong yang masih mengepul, sepertinya baru diangkat dari perapian. Ratirta memandangi sekeliling penuh rasa ingin tahu. Ternyata kehidupan pertapa tua ini memang sangat sederhana. Aki Bani sudah terlihat tua, tapi masih terlihat kuat dan sehat. Apakah karena pengolahan raga dan jiwa yang dilakukan? "Kenapa, Nduk? Bocah ayu, kau ingin tahu berapa umurku?" tanya Aki Bani seakan memahami pikiran Ratirta. Ratirta tersenyum malu. "Umurku 150 tahun. Namun Gusti belum mengizinkanku meninggalkan dunia ini. Mungkin masih banyak yang harus kulakukan untuk kebaikan makhluk di bumi," jawabnya terang. Kemudian dia menatap tamunya bergantian dan berhenti pada Nimas Ayu. "Nduk, namamu Nimas Ayu bukan?" "Nggih, Aki," jawab Nimas Ayu pelan. "Sini, duduk dekat Aki." Aki Bani meminta Nimas mendekat padanya. Nimas kemudian beringsut ke sebelah Aki Bani, kepalanya menunduk. "Coba angkat kepalamu." Nimas mengangkat kepalanya. Aki Bani menggulurkan jari telunjuknya dan menyentuh kening Nimas Ayu. Katanya dengan tangan masih di kening Nimas. "Seset rogo."
Ini sudah berjalan lebih dari 3 tahun, berarti sudah bisa disembuhkan. Tapi barongan itu sangat serakah. Dia tidak akan membiarkanmu sembuh, Nduk. Kau sangat kuat, Nduk. Kebanyakan yang terkena kutukan ini tidak tahan dan bunuh diri sebelum 3 tahun. Kalian harus mengalahkannya terlebih dahulu, kata Aki Bani kemudian. Apa yang harus kita lakukan, Aki? Tanya Nyai Kunti. Ada 5 candi besar di dekat sini. Aku membutuhkan 5 orang untuk mengambil debu di dalamnya. Kami siap, mereka serempak menjawab. Ki Sentanu, Nyai Kunti, Wisesa, Ratirta, dan Bima. Aki Bani menatap Bima penuh pertimbangan. Nah, kau bukan siluman, kau akan langsung tewas. Begitu menyentuh permukaan kawah, jasadmu tak akan kuat. Sebaiknya Ijo masuk ke tubuhmu, katanya sambil menatap Ijo. Ijo mengangguk. Baik Aki, kata Bima. Tekadnya sudah bulat, dia akan membantu menyembuhkan Nimas Ayu, gadis yang disukainya. Sesaat kemudian Ijo merubah dirinya menjadi setipis kertas yang berwarna-warni, mengecil dan masuk melalui lubang hidung Bima. Bima tersentak, matanya melotot sesaat, kemudian menutup rapat. Urat-urat wajahnya menegang. Perlahan rambutnya berubah warna menjadi hijau terang, dan ketika dia membuka mata, bola matanya berubah menjadi kuning. Bagaimana rasanya masuk ke dalam tubuh Bima, Jo? Tekad anak ini kuat sekali, Aki. Tampaknya dia sangat menyukai perempuan yang akan ditolongnya, saut Ijo yang sudah berada di dalam tubuh Bima. Kata jawaban yang sederhana, namun terdengar sangat tidak menyenangkan bagi Wisesa. Bima rela mempertaruhkan nyawanya untuk Nimas Ayu. Itu berarti dia benar-benar mencintai gadis itu. Setitik rasa cemburu mewarnai hatinya. Kebalikan dari yang dirasakan Wisesa, Ratirta tersenyum tipis. Bima menyukai Nimas Ayu dan mereka berdua sama-sama manusia. Berarti kesempatan Wisesa mendapatkan Nimas akan semakin kecil. Pikir Ratirta senang. Biarkan dia mengendalikan pikirannya sendiri. Kau cukup membantunya, mengalirkan kekuatanmu jika diperlukan, pesan Aki Bani. Baik Aki. Perlahan warna rambut dan mata Bima kembali seperti sebelumnya. Setelah sempurna masuk ke dalam tubuh Bima, mereka berlima segera menuju ke Candi Pandawa 5. Aki Bani menggendeng Nimas Ayu, melesat terbang ringan seperti memegang boneka. Candi-candi itu tegak berdiri dengan gagahnya, menunjukkan tanpa kata bukti-bukti kejayaan masa lalu kerajaan Kalingga. Pada masa dinasti Wangsa Sanjaya, candi batu berwarna hitam. Masing-masing dari mereka masuk ke candi yang berbeda, kemudian mengambil debu yang ada di dalamnya. Tidak lama mereka sudah kembali membawa debu di tangannya. Usapkan ke wajah kalian, perintah Aki Bani tegas. Ayo kita bergegas ke Telaga Pengilon untuk melihat hasilnya. Kabut yang turun malam itu menambah kesan mencekam di atas telaga yang berkilauan. Airnya tenang tanpa ada sedikit pun riak di atasnya. Sinar bulan yang menerobos menembus sela-sela kabut memantulkan cahaya berwarna putih keabu-abuan. Telaga Pengilon, demikian telaga itu disebut. Pengilon dari bahasa Jawa berarti cermin, alat untuk berkaca. Yang membuat telaga itu menjadi melegenda adalah kemampuan ajaibnya untuk menunjukkan kebaikan dan ketulusan hati. Makhluk yang bercermin di atas ketenangan airnya. Semakin bersih dan tulus jiwa seseorang, maka semakin terang dan bersinar wajahnya dalam pantulan air telaga itu. Tak ada suara apapun di situ, bahkan daun-daun pun enggan bergerak. Hanya ada 7 bayangan terlihat dari pantulan air telaga. Aki Bani, Ki Sentanu, Nyai Kunti, Wisesa, Ratirta, Bima, dan Nimas Ayu. Mereka semua berdiri di atas telaga. Masing-masing berdiri sendiri, hanya Nimas Ayu, dia bergandengan dengan Aki Bani yang sedang merapalkan mantra. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Aki Bani berkata, "Tenanglah, jangan ada yang bergerak dan jangan takut."
Mereka tidak paham apa maksud kata-kata Akibani. Hingga dari kedalaman air telaga muncul benda yang bergerak-gerak, berputar dan mendekati permukaan. Seekor ular hitam yang sangat besar. Ular itu sungguh besar dan sorot matanya mengerikan. Namun di antara mereka hanya Nimas Ayu yang tampak takut melihatnya. Sedangkan Bima, dia tidak selemah sebelumnya. Sebagaimana pemikiran Ijo mengendalikan dirinya, terutama pada saat-saat diperlukan. "Ada apa, Aki? Dan siapa mereka?" ucap ular besar itu bertanya pada Akibani yang masih berdiri tenang di tempatnya. "Maafkan aku, Sarwena. Aku tidak bermaksud mengganggu istirahatmu. Kami membutuhkan bantuanmu untuk menolong gadis ini," katanya sambil menatap Nimas. Kutukan Seset Rogo dari keturunan anak buah Barongan menimpa dirinya. Sebenarnya aku sangat malas harus berurusan dengan Barongan. Dia sangat tamak, rakus dan jahat, jawab ular tersebut. Aku pun demikian. Kita sudah mempunyai kesepakatan untuk tidak saling mengganggu. Tapi anak tak berdosa ini menanggung penderitaan yang luar biasa. Aku tidak bisa membiarkannya, kata Akibani melanjutkan. Kau benar, Aki. Aku juga mendengar anak buah Barongan mulai menculik beberapa gadis di bawah gunung. Dan dia sepertinya membiarkan anak buahnya berbuat seperti itu. Dia sudah melanggar kesepakatan kita. Sawerna berkata dengan gusar. Mereka berlima yang akan membantu gadis itu melepas kutukannya. Tapi kau tahu sendiri, Sawerna, hanya satu orang saja yang sanggup masuk dan memancing Barongan untuk keluar dari telaga. Barongan sangat malas. Dia hanya menerima tumbal dan darah kutukan saja setiap saat. Dia sangat jarang keluar dari dalam kawah. Apakah masih banyak yang memberikan tumbal kepadanya? Tanya Akibani. Masih banyak, Aki. Aku sering melihatnya. Manusia-manusia bodoh. Mereka bersedia menukar jiwanya untuk mendapatkan sedikit harta yang tidak akan kekal dimilikinya. Bahkan mereka, beberapa di antaranya, bersedia mengorbankan anak ataupun keluarganya sendiri. Kau pasti sudah paham, Aki, betapa tamaknya Barongan. Dia akan meminta lebih dari yang diberikan. Akibani dan Sawerna masih bercakap-cakap layaknya dua saudara yang lama tak bersua. Kisentanu dan kawan-kawan mendengarkan dengan seksama. Ternyata Dihyang dikuasai oleh mereka bertiga. Masing-masing memiliki daerah kekuasaan sendiri dan sudah sepakat untuk tidak saling mengganggu. Namun pada kenyataannya, Barongan dan anak buahnya lah yang seringkali melanggar kesepakatan itu. Sudah sejak lama mereka bertiga menyetujui bahwa ilmu kutukan Seset Rogo itu dilarang untuk diberikan kepada siapapun. Barongan hanya diperbolehkan mengambil tumbal dari orang-orang bodoh yang meminta pesugihan kepadanya. Tapi Barongan tidak mengindahkan kesepakatan itu karena dia serakah. Dia memberikan ilmu kutukan itu kepada anak buahnya agar banyak korban yang menumpahkan darah untuknya. Aku akan membantumu membersihkan mereka, Aki. Kita lihat nanti siapa yang mampu masuk ke dalam kawah, kata Sarwena kemudian. Kawah Chandra di muka adalah kawah yang berisi lava panas, bergolak-golak dan Barongan tinggal di dalamnya. Pintu masuk hanya melalui kawah itu dan hanya bisa dilakukan oleh satu orang yang mempunyai sifat kebalikan dari Barongan. Seseorang yang rela berkorban, penuh welas asih dan memiliki hati yang bersih. Sawerna kemudian masuk lagi ke dalam air. Tak berapa lama muncul akar-akar tanaman yang merambat mendekati mereka. Semakin lama semakin banyak yang membelit kaki mereka, kecuali Nimas Ayu dan Akibani. Perlahan-lahan akar itu menarik mereka berlima turun ke dasar telaga, meninggalkan Nimas Ayu dan Akibani. Mereka berdua menunggu agak lama, tak ada yang berbicara, hingga akhirnya Nimas Ayu tidak tahan dan bertanya, apa yang sedang terjadi di bawah sana, Aki? Apakah mereka semua akan baik-baik saja? Terlihat kekhawatiran di wajah cantiknya.
Tidak akan terjadi apa-apa, Nduk. Mereka akan baik-baik saja. Sesaat setelah Aki Bani menjawab, tiba-tiba air telaga bergolak seperti mendidih. Dari dalam telaga muncullah teman-temannya. Mereka tampak lebih bersinar dari sebelumnya. Akan tetapi ada satu yang paling bersinar, yaitu Nyai Kunti. Nyai Kunti ternyata dialah yang akan masuk ke dalam kawah dan memancing barongan keluar dari sarangnya. Nyai Kunti adalah makhluk yang menyebabkan kutukan kepada Nimas Ayu, dan sekarang dia yang akan menjadi penolong utamanya. Aki, bisakah kau jelaskan kenapa istriku yang terpilih? Apakah niat kami kurang kuat atau hati kita kurang bersih? Tanya Ki Sentanu. Mereka semua sedang berbincang di gubuk Aki Bani sepulang dari telaga. Bukan, tidak seperti itu. Kau ingin menolong Nimas Ayu karena tujuan utamamu adalah membebaskan istrimu dari rasa bersalah, bukan? Aki Bani balas bertanya. Ki Sentanu mengangguk. Memang begitulah adanya. Dia tidak tahan melihat penderitaan istrinya. Tubuhnya bertambah kurus, bahkan Nyai Kunti tidak pernah tersenyum lagi semenjak kejadian itu. Dan kau, Aki Bani menatap Bima, menolong Nimas Ayu karena kau menyukainya. Kemudian tatapan Aki Bani berpindah kepada Wisesa dan Ratirta. Begitu juga dengan kalian berdua. Wisesa, kau menyukai Nimas Ayu. Dan kau Ratirta, kau menolong Nimas karena Wisesa yang memintamu. Nyai Kunti adalah seorang ibu, meskipun putra yang dilahirkan tidak sempat dia rawat. Rasa kasih dan cintanya tidak hilang. Naluri keibuannya lah yang membuatnya sangat bersinar. Rasa bersalahnya kepada Nimas Ayu membuatnya sedikit demi sedikit mulai menyayangi gadis itu. Dia tidak menginginkan hal buruk menimpa Nimas Ayu. Itu laksana kasih sayang seorang ibu. Meskipun Nyai Kunti belum pernah bertemu Nimas. Apa kau menyadari itu, Nyai? Tanya Aki Bani. Aku bahkan tidak menyadari hal itu, Ki. Hanya saja setiap 3 purnama, setelah aku mengetahui Nimaslah yang terkena kutukan itu, rasa sedih karena memikirkannya pasti kurasakan. Keinginanku sangat kuat untuk membebaskan dari kutukan itu. Bahkan aku rela menukarkan dengan nyawaku, Ki. Jawab Nyai Kunti mulai memahami kegelisahan yang dirasakannya selama ini. Kunti, aku tak akan membiarkanmu melakukan itu. Ki Sentanu menyela. Istrimu tidak akan sendirian. Setelah dia berhasil memancing barongan keluar dari dalam kawah, kalian semua yang akan berhadapan dengannya. Aki Bani menjawab kekhawatiran Ki Sentanu. Menurut perhitungan, 2 hari lagi adalah saat yang tepat. Besok aku akan memberi beberapa bekal untuk kalian. Sekarang beristirahatlah. Aki Bani mengakhiri perbincangan, kemudian berjalan menuju Batu Ceper untuk bersemedi di situ. Ki Sentanu duduk merenung sendiri di belakang gubuk. Sungguh dia merasa risau. Di dalam hatinya terbesit rasa khawatir akan keselamatan istrinya. Meskipun dia yakin kemampuan Nyai Kunti, namun tetap saja dia tak ingin hal buruk menimpa sang istri. Kang Mas, sebuah tangan halus menyentuh bahunya. Ki Sentanu membalikkan badan. Istrinya yang cantik dan anggun berdiri di belakangnya. Istri yang sangat dicintainya. Aku tahu kau merisaukanku, tapi ini kewajibanku dan aku senang. Akulah yang terpilih. Percayalah padaku, semua akan baik-baik saja. Kunti, aku sangat merisaukan hal ini. Aku tak ingin sesuatu apapun menimpamu. Nyai Kunti menatap suaminya dengan tatapan memuja. Banyak tahun telah mereka lewati dan kesetiaan serta cinta Ki Sentanu padanya tidak pernah surut. Meskipun Nyai Kunti belum bisa memberikan keturunan lagi kepadanya, Ki Sentanu mendekat dan memeluk erat istrinya. Seakan setelah hari ini tak akan ada lagi kesempatan melakukannya. Pagi menjelang, Nyai Kunti, Nimas Ayu, Ratirta nampak berjongkok di depan perapian. Mereka sedang merebus singkong. Sudah sejak lama Aki Bani tidak pernah makan daging apapun, bahkan di saat tertentu. Dia hanya menyantap makanan yang berwarna putih saja.
Ketika Ratirta bertanya kenapa, Akibani menerangkan bahwa hal itu bisa mengurangi sifat rakus yang ada di dalam diri kita. Badan manusia itu sebenarnya tidak pernah menuntut harus makan ini dan itu. Hanya kita yang kadang memberi terlalu banyak, bahkan terkadang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Akibatnya kita menjadi sakit. Makan dan minum secukupnya saja, jangan memanjakan lidah. Pesan dari Akibani. Hari ini mereka makan singkong rebus bersama-sama, 3 manusia dan 6 siluman. Setelahnya mereka semua belajar olah kanuragan bersama Akibani. Hari ini sangat melelahkan, terutama bagi Bima dan Nimas Ayu. Meskipun tingkat kesulitan belajar mereka berbeda dari yang lainnya. Bima dan Nimas lebih banyak dilatih untuk kekuatan fisiknya, sedangkan para siluman di samping ketangkasan juga dilatih pengendalian diri yang lebih baik. Mereka semua merasa kemampuannya meningkat pesat dalam 1 hari. Menjelang malam mereka berhenti. Besok mereka akan bertapa membersihkan jiwa dan raga selama 12 jam. Dan kemudian pergi ke kawah Chandra di Muka menantang Barongan. Nimas Ayu tak bisa memejamkan mata. Besok malam mereka semua akan bertarung demi dirinya untuk membebaskannya dari kutukan mengerikan itu. Tak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi besok malam. Rasanya tak akan cukup dirinya berterima kasih atas apa yang sudah dan akan mereka lakukan. Nyai Kunti, tak pernah kusangka sedemikian tulus hatinya untuk menolongku, batin Nimas Ayu. Hal itu membuat Nimas Ayu teringat Nyai Suri, ibunya. Tak terasa air matanya menetes. Dia tergugu di bangku di samping pohon beringin besar, belakang rumah Akibani. Nimas. Sebuah suara pelan membangunkannya dari lamunan. Bima sudah duduk di sampingnya. Nimas bahkan tidak menyadari kapan dia datang. Apa kau merindukan ibumu? Tanya Bima. Nimas Ayu tidak menjawab, namun kemudian dia memeluk Bima dan menangis terseduh. Bima tak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menepuk-nepuk ringan pundak Nimas untuk menenangkan gadis itu. Tak lama setelah tangisannya reda, Nimas berkata pelan, Bim, apakah kita bisa melewati esok? Bisakah kita semua tetap hidup? Tentu saja, jangan risaukan itu. Jawab Bima tenang, meskipun dia sendiri tak bisa selamat dalam pertarungan itu. Bima tersenyum menatap Nimas Ayu. Perempuan yang disukainya itu terlihat cantik di keremangan obor yang terpasang di ujung pagar. Nimas, apapun yang terjadi besok, aku ingin kau tahu. Sampai kapanpun, aku akan tetap mencintaimu. Jemari Bima menelusuri pipi Nimas Ayu, menyeka air mata yang masih tersisa di sana. Tidak terlalu jauh dari tempat itu, di tempat yang agak tersembunyi, Wisesa sedang menatap mereka. Berjuta perasaan berkecamuk di dadanya, sedih, kecewa, dan juga cemburu. Tangannya terkepal hingga kuku-kuku jarinya memutih. Dia tidak bisa lagi melihat ini. Ketika dia akhirnya membalikkan badan hendak pergi, sesosok tubuh sudah ada di depannya. Ratirta. Ratirta menatap tajam Wisesa. Sebagian sisi hatinya merasa senang. Ternyata Bima dan Nimas Ayu saling menyukai. Namun sebagian sisi yang lain merasa kasihan kepada Wisesa. Tentu sahabatnya itu sedang patah hati sekarang. Sedang apa kau di sini? Tanya Wisesa kaku. Hatinya masih diliputi kekecewaan yang mendalam. Aku mengikutimu sejak tadi. Untuk apa? Wisesa, bukankah kau sendiri yang mengatakan bahwa kita harus mengesampingkan perasaan? Ada tugas berat menanti kita besok malam. Tapi kulihat kata-kata itu tidak berlaku untukmu. Ratirta tidak menjawab apa yang ditanyakan Wisesa. Ia malah bertanya kepada Wisesa. Wisesa hanya diam. Wajahnya yang tampan masih terlihat kesal. Kau benar, ayo kita masuk. Sebentar lagi waktunya makan. Bukankah besok kita harus berpuasa hingga sore? Dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Jangan kau simpan rasa marah dan kecewamu. Selama ini kau selalu menunjukkan kedewasaan,
kematangan dan tingkah laku yang sopan. Tidak inginkah kau luapkan saja perasaanmu sesekali agar kau tidak merasa tertekan? Apakah menyenangkan selalu bersikap sempurna di depan semua orang? Kata Ratirta tidak mengindahkan ajakan Wisesa. Aku tidak pura-pura. Aku memang ingin selalu bersikap baik dan melakukan hal yang benar. Aku tahu, tapi sesekali kita perlu meluapkan apa yang kita rasakan. Aku tidak bisa. Aku seorang prajurit, sikap dan tindak tandukku harus selalu baik dan benar. Jawab Wisesa bersikukuh. Wisesa, kau belum tua. Tiba-tiba ada sebuah suara mengejutkan mereka. Jambon, dia duduk bersandar di sebuah pohon tak jauh dari mereka. Sedang apa kau di sini? Kau mencuri dengar pembicaraan kami? Tanya Ratirta tak suka. Aku bukan hanya mendengar kalian, bahkan aku juga menguping percakapan Nimas Ayu dan Bima. Sepertinya tak ada harapan bagiku untuk mengajaknya berkencan. Dia sangat mencintai Nimas, bahkan tadi aku sempat melihatnya mencium. Hentikan, kau tidak perlu menceritakan detailnya, aku tidak ingin tahu. Cetus Wisesa. Apa kau yakin tidak ingin tahu? Kau pasti takut hatimu sakit dan terluka kan? Kau ini laki-laki atau bukan? Bahkan jika aku menjadi Nimas, aku tak ingin mempunyai pasangan sepertimu. Pria pengecut yang tidak berani mengatakan apa yang dirasakannya. Kata-kata Jambon yang menyakitkan membuat Ratirta dan Wisesa tersentak. Jambon, kau jangan membuatku marah. Tangan Wisesa terkepal. Perkataan Jambon barusan membuatnya tersulut emosi. Ini agak mengherankan. Biasanya Wisesa sangat terkontrol dan tidak mudah terpancing. Ada apa dengannya? Apakah karena yang dikatakan Jambon berhubungan dengan perasaannya? Jambon tersenyum mengejek. Kalau memang kau laki-laki sejati, jangan hanya diam dan menyembunyikan perasaan. Sudah jelas Nimas menyukai Bima, dia tidak menyukaimu. Wisesa sudah di ambang batas kemarahannya. Tiba-tiba dia membuka kepalan kedua tangannya, mengeluarkan sinar serupa bola putih dan dengan sekuat tenaga memukulkannya ke batang pohon terdekat. Pohon itu tumbang, suaranya berdebum keras, mengagetkan. Wisesa melesat ke arah hutan. Ratirta menyusulnya. Setelah sebelumnya Jambon tersenyum jahil padanya. Dia paham betapa Jambon mengatakan hal serupa pada Wisesa. Jambon sangat membuat Wisesa mengeluarkan amarahnya. Jangan mengikutiku! Teriak Wisesa sambil melesat semakin jauh ke dalam hutan. Ratirta melesat tak kalah cepat di sampingnya. Mereka hanya terlihat seperti bayang-bayang. Aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi, teriak Ratirta membalas. Hingga akhirnya mereka berdua sampai di kedalaman hutan. Di situ Wisesa benar-benar mengamuk. Dia menghantam pohon-pohon besar yang ada di situ dengan kemampuan tenaga dalamnya. Binatang hutan yang ada di sekitarnya terbang, berlarian dan ketakutan. Suaranya sangat gaduh. Wisesa melompat ke atas kemudian melepaskan pukulan. Begitu yang dilakukannya berulang-ulang kali hingga dia lelah. Akhirnya Wisesa berdiri tertegun dan kaget dengan apa yang dilakukannya sendiri. Di sekeliling mereka, pohon-pohon tumbang berserakan seperti baru saja terkena angin topan. Nafasnya masih memburu. Ratirta terdiam memperhatikan, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya menunggu hingga Wisesa tenang. Setelah meredakan gejolak di hatinya, Wisesa mendekat. Aku terlihat sangat bodoh bukan? Katanya tersenyum kecut. Apakah kau sudah merasa lebih baik, Wi? Tanya Ratirta khawatir. Iya, sudah lebih baik. Sepertinya aku harus berterima kasih pada Jambon. Dia melakukan hal yang benar. Kemarahan itu membuatku lega. Kau membenci Bima? Tidak, Ra. Meskipun aku kecewa, tapi Bima tidak merebut Nimas dariku dan Nimas menyukainya. Wi, kau begitu terpikat kepada Nimas sehingga tidak menyadari perasaanku kepadamu, ucap Ratirta sendu. Kita bersahabat sudah sangat lama, Ra. Aku tidak ingin merusaknya. Ya, aku paham itu. Perasaan tidak bisa dipaksakan.
Wisesa terdiam memandangi Ratirta yang sedang menunduk sedih. Apa kekurangannya? Sahabatnya cantik, pintar, dan sangat jujur. Tapi kenapa dia tidak bisa merasakan seperti apa yang dirasakannya untuk Nimas Ayu? Perlahan Wisesa mengulurkan kedua tangannya, memegang wajah cantik sahabatnya yang sedang menunduk, dan mengangkatnya hingga sejajar dengan wajahnya sendiri. Sahabat yang mencintainya sejak lama yang tak pernah terbalas olehnya. Raut kesedihan tampak di sana. Hal itu mengingatkannya pada kesedihan Nimas Ayu. Wisesa mendekatkan wajahnya dan dengan sangat perlahan-lahan mendekatkan bibirnya. Ratirta tertegun. Untuk sesaat dia tak bisa berpikir apapun. Namun kemudian dia membalas ciuman Wisesa dengan membuka bibirnya. Mereka larut dalam buayan. Tanpa disadari oleh Wisesa, Ratirta menitikkan air mata. Ratirta berciuman dalam rasa bahagia dan sakit. Bahagia karena Wisesa dekat secara fisik dengannya. Namun sakit terasa menghujam hatinya karena dia tahu ciuman itu bukan untuknya. Wisesa membayangkan orang lain, Nimas Ayu. Jambon dan Akibani duduk di dahan pohon yang ambruk di belakang rumah. Pohon itu baru saja ditumbangkan oleh Wisesa yang sedang marah. Sudah beres, Mbon, yang kuperintahkan padamu. Sudah, Aki. Wisesa sepertinya marah sekali dan langsung berlari ke hutan, tapi Ratirta bersamanya, kata Jambon tersenyum kecut. Biarlah dia meluapkan amarah, itu bagus untuknya. Besok mereka akan bertarung antara hidup dan mati. Aku tidak ingin pikiran siapapun terganggu oleh hal-hal lain. Akibani berkata pelan. Tapi aku sempat merasa takut, Ki, melihat kemarahan Wisesa. Semoga saja Ratirta bisa membawanya pulang. Wisesa adalah seorang prajurit yang terlatih. Setelah kemarahannya reda, dia akan kembali lagi seperti biasa. Ki, apakah besok aku boleh ikut bersama mereka? Barangkali ada yang bisa aku lakukan. Boleh saja, tapi jangan mendekati kawah. Kau tidak ikut dibersihkan di telaga Pengilon waktu itu. Cipratan air kawah itu bisa melukaimu. Iya, Ki. Enak sekali Ijo, dia bisa ikut bertarung dengan masuk ke tubuh Bima. Bisakah aku masuk ke tubuh Nimas? Tanya Jambon penuh harap. Tidak bisa. Kenapa, Aki? Orang yang terkena ilmu seset rogo tidak bisa dirasuki oleh makhluk lain. Kutukan itu menjaga korbannya tetap bersih dan murni, agar setiap 3 purnama darah yang tertumpah untuk barongan benar-benar asli. Hal itu bisa meningkatkan kekuatannya. Mereka berdua sedang asik bercakap-cakap hingga kemudian Ijo datang dan bergabung. Akibani menjelaskan kepada mereka apa saja yang sekiranya bisa dilakukan untuk membantu Ki Sentanu dan kawan-kawannya. Jadi ada kemungkinan kita juga tidak selamat, Ki? Tanya Ijo. Iya, semua kemungkinan bisa terjadi. Kekuatan barongan itu terbangun dari darah dan tumbal. Setiap ada darah tertumpah untuknya, dia akan bertambah kuat tanpa perlu melakukan apapun. Akibani menjelaskan. Malam ini mereka akan menuju kawah Chandra di Muga. Semua tampak sudah siap dan berdiri di halaman, mendengarkan petuah yang sedang disampaikan Akibani. Nyai, ambillah ini. Akibani menyerahkan sebuah kantong kain berwarna hitam. Di dalamnya berisi kerikil kecil berwarna bening sedikit putih. Apa ini, Aki? Tanya Nyai Kunti menerima kantong berisi batu tersebut. Bangsa manusia menyebut ini batu bintang, atau ada pula yang menyebutnya kalsit. Aku telah memberi mantra pada batu itu untuk menambah kekuatannya. Lemparkan satu batu ke dalam kawah untuk membuka pintunya. Batu itu bisa juga kau gunakan untuk menyembunyikan diri sementara jika kau dalam bahaya. Camkan ini, barongan adalah wujud angkara murka. Seperti apapun nanti penampakannya, jangan terkecoh sedikit pun. Begitu kau bisa membawanya ke daratan, pastikan dia berada jauh dari kawah. Akibani masih menambahkan beberapa petuah hingga menjelang keberangkatan mereka. Di atas dahan pohon besar yang tidak terlalu jauh dari situ,
Seekor burung gagak bertengger, mata tajamnya mengawasi dan mendengarkan apa yang diperbincangkan di halaman rumah Aki Bani. Ada yang ingin coba-coba mengusik istirahat tuanku. Sebaiknya ku sampaikan kabar ini padanya. Burung gagak itu pun mengepakkan sayap dan terbang menuju kawah, hendak menyampaikan kabar itu. Angin yang bergerak ringan akibat kepakan burung gagak itu terasa mendesis di pendengaran Aki Bani. Aki Bani menoleh cepat ke arah hembusan angin itu. Dilihatnya gagak hitam terbang menjauh dari pohon. Secepat kilat diarahkan telunjuk kanannya ke arah burung gagak itu. Sebuah sinar kehijauan melesat tepat mengenai burung gagak tersebut dan membuatnya langsung terbakar, hangus. Semua yang ada di situ tersentak. Anak buah barongan baru saja menguping pembicaraan kita, kata Ki Bani datar. Kawah Chandra di Muga adalah salah satu dari banyak kawah yang ada di negeri Dihyang. Dalam cerita Mahabharata, konon di kawah ini Gatotkaca, putra Bima, dan Arimbi pernah dicelupkan untuk menghilangkan sifat raksasa dalam dirinya dan membuatnya gagah perkasa. Kawah yang memiliki panas lebih dari 100 derajat Celcius ini sangat berbahaya bagi manusia biasa maupun makhluk yang lain. Tubuh mereka bisa hancur jika sampai masuk ke dalamnya. Uap yang mengepul mengaburkan pandangan dari air yang bergolak dahsyat di bawahnya, sedangkan suara mendidihnya itu benar-benar menciutkan nyali. Ki Sentanu dan kawan-kawan sudah ada di sana, berdiri tegap menghadap ke kawah. Tekad kuat terpancar dari wajah mereka. Sebentar lagi pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Di antara mereka belum pernah ada yang bertemu dengan Barongan. Sosoknya masih menjadi teka-teki besar. Namun ada pesan dari Aki Bani yang mereka ingat. Barongan adalah simbol angkara murka. Bagaimanapun penampakannya, mereka tidak boleh terkecoh. Nyai Kunti maju mendekat ke bibir kawah. Di wajah yang cantik terpahat tekad kuat untuk memenangkan pertarungan ini. Perlahan dibukanya kantong hitam pemberian Aki Bani. Dia mengambil sebutir batu bintang, kemudian dilempar kuat ke tengah kawah menggunakan tenaga dalamnya. Suara ledakan dahsyat terdengar begitu batu tersebut menyentuh air kawah. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Air kawah yang panas bergolak memutar sudah cepat dan membentuk pusaran di tengahnya. Nyai Kunti langsung melesat masuk ke dalam pusaran air kawah itu dan lenyap tak terlihat. Setelah situasi kembali seperti semula, mereka yang masih ada di bibir kawah diam menunggu dalam ketegangan, menanti Nyai Kunti yang akan menggiring keluar Barongan dari peraduannya. Nyai Kunti masih melesat semakin masuk ke dalam. Dia belum menemukan apapun, hanya lorong berwarna merah yang terasa sangat panjang dan panas. Sebuah bisikan terdengar di telinganya, suara Aki Bani. Tutup matamu Nyai, gunakan mata hatimu untuk melihatnya. Nyai Kunti berhenti berlari. Dia menutup matanya dan berkonsentrasi untuk melihat dengan mata hatinya. Perlahan rasa panas yang dirasakan berkurang. Samar-samar mulai terlihat sebuah ruangan yang sangat luas, dengan batu-batu besar menyangga hingga ke langit-langit. Dia sudah berada di ruangan istana Barongan. Tapi kenapa sangat sunyi, tidak ada suara. Bahkan sepertinya dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Perlahan dengan penuh waspada dan tanpa suara, Nyai Kunti menyusuri lorong demi lorong, hingga sampailah dia di sebuah ruangan besar dan indah, dengan banyak wanita cantik di sana, betul-betul cantik. Wanita-wanita itu tidak ada satupun yang mengenakan busana. Kulit putih bersih, rambut hitam legam dan paras yang sangat rupawan. Dilihat dari wajah dan bentuk badannya, mereka terlihat berusia 20 tahunan hingga 30 tahunan. Semuanya mempunyai dada yang besar dan penuh, layaknya perempuan yang sedang menyusui. Jumlah mereka sekitar 50 orang. Para wanita itu sedang tertawa dan bersenda gurau. Ada yang duduk bersilang kaki sambil menikmati secawan anggur.
Bahkan ada yang berbaring di kursi panjang yang indah dengan banyak buah-buahan di sebelahnya. Tidak ada yang memperhatikan kedatangannya. Nyai Kunti maju perlahan dan mendekat, semakin dekat hingga akhirnya ada yang menyadari kehadirannya. "Hai, kenapa ada makhluk asing di sini?" Salah satu wanita cantik itu bertanya heran. Sekarang semua mata menatap padanya. "Aku mencari barongan," kata Nyai Kunti tegas. Tidak ada yang merasa terkejut dengan kata-kata yang diucapkannya, dan tidak ada juga yang merasa aneh. Salah satu dari wanita cantik itu kemudian mendekatinya dan berkata, "Oh, kau mencari tuanku? Dia ada di ruangan sebelah sana," katanya sambil menunjuk sebuah ruangan. Setelah berkata demikian, wanita itu membalikkan badan dan melangkah mendekati teman-temannya untuk meneruskan perbincangan mereka. Nyai Kunti bergegas menuju ke ruangan yang ditunjukkan. Sebuah ruangan yang tidak kalah indah, namun tidak banyak wanita di situ. Hanya sekitar 10 orang saja. Para wanita yang ada di situ pun tidak kalah cantiknya. Mereka juga telanjang, tanpa sehelai benang pun menutupi tubuh indah mereka. Seorang wanita maju mendekatinya. "Siapa kau? Kenapa bisa masuk ke sini?" "Aku mencari barongan," kata Nyai Kunti. "Duduklah dulu sebentar. Apakah kau ingin minum atau makan sesuatu?" tawar wanita cantik itu. Suaranya terdengar sangat merdu dan memanjakan telinga. Nyai Kunti menggeleng. "Tidak, aku ingin bertemu dengan barongan sekarang." "Baiklah, itu tuanku ada di sana," katanya sambil menunjuk sebuah ranjang indah berkenopi. Selembar kain sutra mengkilap menutup di atasnya. Nyai Kunti mendekat, namun dia tidak melihat ada makhluk pria di situ. Tentunya barongan bukanlah salah satu dari wanita-wanita ini, pikirnya bingung. Kemudian ada salah satu wanita yang terlihat sedang menyusui seseorang bayi. Berkata, "Tuan, berhentilah menyusu, ada yang mencarimu." Nyai Kunti melonjak kaget. Barongan adalah seorang bayi. Bayi itu barongan tersenyum padanya. Gigi susunya yang kecil-kecil terlihat ketika dia akhirnya tertawa. Jumlahnya ada 4. Suara tawanya sangat menyenangkan. Badannya yang gempal dan putih bersih terguncang-guncang seiring tawanya. Dia didudukan di tengah ranjang. Untuk sesaat Nyai Kunti membayangkan anak lelaki yang belum sempat disusuinya, yang meninggal sesaat setelah dilahirkan. Tanpa terasa, setitik air mata menetes melewati pipinya yang halus. Sebuah sentuhan pelan menyentuh pundaknya. Wanita cantik yang barusan menyusui si bayi berkata lembut kepadanya, "Nyai, jika saja anakmu masih ada, pasti sangat mirip dengannya, bukan?" "Benar, aku sangat kehilangannya," jawab Nyai Kunti gamang. "Kau menginginkannya? Tinggallah di sini bersama kami. Kita akan mengasuhnya bersama-sama. Lihat, dia sangat lucu, bukan? Kau bisa menyayanginya seperti anakmu sendiri." Nyai Kunti menoleh ke arah perempuan yang berbicara padanya. Wajahnya tampak sangat lembut dan teduh, menenangkan dan membuat hatinya lemah. Hingga sebuah suara pelan terdengar mengingatkannya. "Ingat, barongan adalah simbol Anggara Murga. Apapun penampakannya, jangan terkecoh." Nyai Kunti tersentak dan menyahut ketus. "Aku kesini tidak untuk mengasuhnya," katanya sambil menunjuk si bayi. "Aku datang untuk menghabisinya." "Ini bukan bayi, ini iblis yang menyerupai bayi," batinnya menguatkan diri. Bayi itu kemudian tertawa sangat keras, tidak lagi lucu dan menggemaskan. Suaranya menggetarkan seluruh ruangan. Suara tawanya membuat ruangan dalam istana itu bergetar hebat, seperti ada gempa bergemuruh. Semua wanita tanpa busana yang ada di dalam ruangan menjerit, suaranya melengking mengerikan. Tubuh indah mereka berubah menjadi sekurus tengkorak dengan sayap hitam keluar dari punggungnya dan ekor berujung lancip berkibas-kibas di belakang badannya. Mereka semua berterbangan mencari celah keluar dari ruangan. Nyai Kunti melompat menghindar, namun tatapannya terpusat pada si bayi.
Bayi yang semula lucu dan menggemaskan tiba-tiba memanjang dan membesar, kemudian berubah wujud menjadi sesosok pria tampan berkumis tebal, Ki Sentanu. Nyai Kunti tertawa terbahak-bahak. "Sudahlah Barongan, kau tidak perlu merubah diri menjadi suamiku. Aku tak akan terpikat olehmu." Setelah berkata demikian, Nyai Kunti mengangkat kedua tangannya, mengumpulkan energi dan melemparkan ke arah Barongan. Barongan berkelit, energi besar itu menabrak salah satu pilar yang masih berdiri di belakangnya. Pilarnya hancur, membuat bangunan di atasnya runtuh. Suaranya berdebum, memegahkan telinga. Mereka berdua melesat pindah. Ruangan itu sudah hancur lebur. "Kau menghancurkan istanaku, dasar perempuan keparat!" maki Barongan murka. Dia lantas membuka telapak tangan kanannya. Api berkobar keluar dari situ dan diarahkan kepada Nyai Kunti. Api itu terarah cepat padanya, namun Nyai Kunti tangkas menghindar. Barongan dan Nyai Kunti saling menyerang dan menghindar. Tempat di sekeliling mereka hancur porak-poranda. "Giring dia keluar, Nyai," sebuah bisikan terdengar. "Kau tidak akan mampu mengalahkannya sendiri." Nyai Kunti melemparkan sebuah batu bintang di depannya. Suara ledakan terdengar dan asap mengepul menutupinya, membuat Barongan tidak bisa melihatnya. "Di mana kau perempuan busuk? Akan kubuat kau jadi arang!" Nyai Kunti berteriak. "Kejarlah aku kalau kau berani, atau aku akan menghancurkan seluruh istana jelakmu ini." Nyai Kunti melesat cepat ke atas setelah dia menemukan celah yang bisa dilihat dengan mata batinnya. Barongan menyusul, dia ingin segera menghabisi Nyai Kunti. Ki Sentanu dan kawan-kawan yang menunggu di atas tersentak ketika melihat Nyai Kunti melesat naik dari dalam kawah. Kemudian menyusul makhluk mengerikan di belakangnya, Barongan. Barongan sudah menampakkan wujud aslinya, raksasa besar berwarna merah darah dengan kuku jari yang panjang dan runcing. Rambutnya kasar, tebal terurai, matanya besar, melotot, alisnya bertaut. Mulutnya lebar dengan 4 gigi taring yang runcing dan panjang keluar melewati bibirnya. Tampilannya terlihat sangat mengerikan. Namun tidak ada yang terlihat gentar sedikit pun. Semuanya sudah bersiap untuk melawannya. "Tampaknya aku kedatangan banyak tamu hari ini. Baguslah, jadi aku bisa menghabisi kalian semua, terutama perempuan sialan itu," teriaknya marah sambil menunjuk Nyai Kunti. Pertarungan sengit pun dimulai. Barongan menyemburkan api dari mulutnya, diarahkannya kepada Nyai Kunti namun meleset. Ki Sentanu, Wisesa, Ratirta, serta Bima yang telah dirasuki ijo menyerangnya dari segala sisi. Mereka saling menyerang dan menghindar menggunakan segenap kekuatannya. Waktu terus berlalu, belum terlihat siapa yang unggul, tapi Ratirta sudah mulai terlihat lelah. Meskipun begitu semangatnya masih menyala-nyala. Tiba-tiba Nyai Kunti melesat menjauhi kawah. "Barongan, apa kau hanya berani bertarung di kandangmu saja?" teriak Nyai Kunti mengejek. "Kau memang selemah bayi," katanya sambil melesat pergi. Barongan meradang marah mendengar ejekan Nyai Kunti. Dia melompat cepat mengejar Nyai Kunti ke hutan, yang lain menyusulnya. Pertarungan sengit kembali terjadi. Puluhan pohon tumbang akibat pukulan tenaga dalam yang nyasar. Kobaran api karena semburan mulut dan lemparan dari tangan Barongan membesar di sekitar mereka. Hutan serasa menjadi lautan api. Pertempuran itu menguras tenaga dan konsentrasi mereka, hingga tanpa disadari dari celah-celah pohon yang terbakar satu persatu, muncullah makhluk-makhluk kurus aneh berwarna merah darah. Barongan tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat puluhan anak buahnya ada di sekitar mereka. "Kalian memilih tempat yang salah. Kalian masuk ke sarang anak buahku." Ki Sentanu dan teman-temannya menoleh ke belakang, dan ternyata mereka sudah terkepung. Akibatnya tersentak dari semedinya. Sesuatu yang buruk akan menimpa Ki Sentanu dan kawan-kawan.
Diliriknya sekilas Nimas Ayu yang sedang terbaring diam di amben dan Jambon yang sedang duduk menungguinya. Aki Bani sudah memutuskan tadi bahwa Jambon sebaiknya tidak ikut ke kawah. Meskipun kesaktiannya tidak berbeda jauh dengan saudara kembarnya, Ijo, namun sikap yang semau sendiri dan gemar bermain-main bisa membahayakan dirinya, bahkan teman-temannya. Jambon diminta menjaga Nimas Ayu yang walaupun terlihat berbaring dan memejamkan mata, tapi sebenarnya dia tidak sedang tidur, dia sedang bersemedi seperti yang diperintahkan Aki Bani. Berdoa sesuai apa yang diyakini, agar apa yang dilakukan teman-temannya akan membuahkan hasil yang baik. Bon, panggil Aki Bani. Jambon menengok. Jagalah Nimas, aku akan menemui Sawerna. Baik Aki, ingat segera beritahu aku jika terjadi sesuatu pada Nimas. Jambon mengangguk. Tentu saja Aki, jangan khawatirkan itu, sautnya sambil tersenyum lebar. Tanpa membuang waktu, Aki Bani segera keluar gubuk, melesat cepat menuju telaga Pengilon. Ki Sentanu dan teman-temannya sudah terkepung. Makhluk merah itu perlahan-lahan maju mendekat. Semakin dekat, semakin terlihat keanehannya. Kepala mereka lebih besar dari ukuran wajah dan tanduknya. Dari leher hingga paha, mereka seperti manusia pada umumnya. Namun kaki mereka seperti kaki kuda. Warna merah darah yang merata dari muka hingga kaki menunjukkan dengan pasti siapa tuan mereka. Tentu saja, Barongan. Mereka mendengus dan kemudian mengais-ngaiskan kaki, sepertinya mereka hendak menubruk. Hingga kemudian salah satu dari mereka mengeram keras. Dari semua makhluk aneh itu maju menyerang ke arah Ki Sentanu dan kawan-kawannya. Semua berlompatan menghindar, namun musuhnya kembali berbalik dan menyerang lagi. Mereka terlihat kerepotan menghindari makhluk aneh yang jumlahnya tidak sedikit itu. Terlebih lagi ditambah dengan semburan api dari mulut Barongan. Dan tiba-tiba Ratirta terlempar beberapa meter jauhnya. Dia terkena serudukan anak buah Barongan. Makhluk itu menyeringai, menyeramkan. Sepertinya dia siap mengoyak daging Ratirta. Teman-temannya yang sedang bertarung tidak ada yang mengetahui kondisinya. Semua sibuk mengawasi makhluk yang semakin bertambah banyak. Ratirta mencoba bangun perlahan, namun kemudian ambruk dan memuntahkan darah segar. Sepertinya serudukan makhluk aneh tadi telak mengenai dadanya. Ratirta hanya bisa menatap makhluk yang kini sudah ada di depannya. Sedikit pun tak tampak ketakutan di wajahnya yang cantik. Hanya kepedihan yang membalut hati. Kepedihan yang teramat sangat, karena setelah ini dia tak akan lagi bisa bertemu dengan Wisesa, sahabat yang sangat dicintainya. Makhluk itu mengangkat tangannya yang berkuku runcing dan panjang. Mulutnya mengeram, air liurnya tampak meleleh dari sela-selanya. Dengan tenaga penuh dan semangat untuk membunuh, dia mengarahkan kukunya yang runcing ke arah dada Ratirta. Ratirta memejamkan mata, namun mendadak ada akar hidup yang entah datang dari mana membelit kaki makhluk itu dan menariknya ke atas. Makhluk itu tergantung-gantung di depan Ratirta. Anak buah Barongan itu mengeram marah, berontak hendak melepaskan diri. Namun akar-akar itu malah semakin membelitnya hingga ke leher dan membuatnya kesulitan bernafas. Akhirnya makhluk itu mati dengan mata yang masih melotot ke arahnya. Ratirta mendesah lega, nyaris saja dadanya dirobek-robek makhluk buas itu. Ternyata pertolongan itu tidak berhenti pada Ratirta. Dengan gerakan cepat, akar-akar itu mendekati mereka yang sedang bertarung. Membelit kaki anak buah Barongan, melemparkan mereka ke arah api, ataupun menggantung dan membelit mereka hingga mati kehabisan nafas. Ki Sentanu dan teman-teman yang mendapat bantuan mendadak itu merasakan kaget sekaligus lega. Tenaga mereka memang hampir terkuras habis. Seandainya diteruskan, sudah pasti mereka pun akan kalah. Barongan sangat kuat, bahkan dia tak terlihat lelah sedikit pun. Suara raungan kesakitan terdengar dari makhluk yang dilempar ke api.
ataupun yang sedang digantung dan dililit. Barongan meradang, murka melihat anak buahnya dihabisi satu demi satu. Dia tahu siapa yang melakukan hal itu. "Sawerna, kenapa kau mencampuri urusanku?" teriaknya. "Sawerna, keluarlah kau, dasar ular kecil pengecut." Seekor ular hitam yang sangat besar melata mendekati area pertempuran. Kemudian mengelung diri dan berubah menjadi pria berumur 5 tahunan, berkulit gelap dengan badan yang tegap dan gagah. "Tidak perlu berteriak, aku ada di sini." "Kenapa kau mencampuri urusanku? Kau lupa bahwa kita sudah sepakat untuk tidak saling mengganggu." "Kau yang selalu melanggar kesepakatan. Kami sudah cukup bersabar menghadapimu, tapi kau memang harus sedikit diberi pelajaran," jawab Sawerna. "Kau ingin bertarung denganku, hah? Sudah lama sekali kita tidak bermain-main, Sawerna. Kurasa itu ide yang bagus. Dan kenapa hanya kau seorang diri? Apakah sahabat setiamu itu tidak ingin bergabung mengeroyokku?" kata Barongan dengan pongahnya. "Kau berbicara pada aku, hah?" Tiba-tiba Akibani sudah berdiri di tengah mereka. Para penguasa Dihyang sudah berkumpul. Ketegangan tampak sangat terasa. Sudah sangat lama mereka tidak bertemu setelah kesepakatan pembagian wilayah masing-masing dan perjanjian untuk tidak saling mengganggu. "Tidak perlu kita bertarung. Alam dan makhluk di sekeliling kita yang akan menjadi korban," ujar Akibani bijak. "Aku hanya menginginkan kau melepaskan kutukanmu atas anak perempuan yang sekarang ada di kubuku. Setelah itu kita akan pergi. Kalian tahu bukan, hidupku tergantung dari darah dan tumbal. Jika aku membebaskannya, aku sendiri yang akan mati," jawab Barongan. "Kau jangan coba-coba berkilah. Seset rogomu terlarang untuk digunakan. Kita sudah menyepakatinya. Lepaskan kutukanmu pada gadis itu, atau kau akan kami musnahkan." Sawerna hampir kehabisan kesabaran. "Aku tidak mau," Barongan berkata tegas. "Ini adalah sumber kehidupanku. Aku tidak peduli melanggar kesepakatan. Kesepakatan sialan itu membuatku lemah selama bertahun-tahun. Jika kalian tidak suka, aku tidak peduli. Itu berarti kau memilih mampus," kata Sawerna dengan tegas. Kemudian dia mengubah dirinya kembali menjadi ular besar. Akibani masih terdiam, namun tak lama dia mengetukkan tongkatnya. Asap putih mengepul menutupinya, dan setelah asap menghilang, Akibani telah berubah menjadi seekor naga. Sekarang para penguasa Dihyang sudah siap untuk bertempur. Akibani menyerupai naga hijau, Sawerna, si ular hitam, dan Barongan yang berwujud raksasa merah. Mereka bertiga mempunyai ukuran yang sangat besar. "Barongan, ini terakhir kalinya ku minta, lepaskan kutukanmu atas anak itu, dan kami akan membiarkanmu tetap hidup." "Jangan mengoceh, Bani," dengus Barongan. "Rasakan ini." Barongan menyemburkan api dari mulutnya, lebih besar dari sebelumnya. Nampaknya kini dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Api yang berkobar menyambar tubuh sang naga, namun padam begitu saja ketika menyentuh sisiknya. Sawerna tak mau kalah. Dia menjulurkan badannya yang panjang, hendak membelit Barongan, namun lawannya tangkas menghindar. Malah sebagian balasan Barongan memberi sebuah pukulan telak di kepala si ular hitam itu. Nyaris, namun Sawerna masih mampu berkelit. Pertarungan itu berlangsung alot. Ketiganya saling menyerang dengan kekuatan dan tenaga yang dahsyat. Barongan masih mengandalkan kekuatan api yang disemburkan dari mulutnya ataupun yang dibentuk di tangannya. Serangannya menimbulkan kobaran yang semakin meluas di hutan itu. Hutan menjadi serupa lautan api dan malam yang gelap menjadi terang benderang. Sawerna kemudian menghadapkan kepalanya ke atas langit. Dia mengeluarkan suara yang terdengar sangat menakutkan dan menggetarkan dada. Siapapun yang mendengarnya seolah-olah suara itu mampu menembus ke langit yang gelap.
Kilat terlihat dan guntur menggelegar seperti menanggapi suaranya, hingga kemudian hujan yang sangat lebat turun melanda tempat itu. Aki Beni yang berwujud tenaga terbang ke atas, mengibaskan ekornya dengan cepat ke segala arah. Angin menderu sangat kencang seiring kipasannya. Perpaduan hujan dan angin yang dibuat oleh dua penguasa itu memadamkan api yang hampir membakar seluruh hutan. Hujan turun sangat deras seperti tertumpah dari langit. Pohon-pohon tumbang dan tanah di sekitar mereka mulai terlihat retak-retak. Barongan semakin marah. Tetesan air yang dingin menerpa kulit merahnya. Air hujan yang turun di malam buta itu membuatnya melemah. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Bukit tempat pertempuran itu menjadi longsor karena terjangan air hujan. Air bercampur tanah yang lunak mengalir deras melewati mereka. Ki Sentanu dan kawan-kawan segera menyingkir ke tempat yang aman, meskipun mereka sudah terbiasa dengan pertempuran besar. Namun tetap saja, menyaksikan pertempuran tiga penguasa ini membuat mereka ngeri. Wisesa membopong Ratirta yang terlihat sangat lemah. Mereka memutuskan kembali ke gubuk Aki Bani. Barongan masih menyembur-nyemburkan api, namun kalah dengan hujan dan angin yang dibuat oleh Aki Bani dan Sawerna. Badan Barongan sudah tak lagi nampak semerah darah, namun berubah sedikit demi sedikit menjadi kehitaman. Dia mengeram, mengeluarkan segenap kekuatannya untuk membuat tubuhnya kembali memerah. Sawerna yang menyadari hal itu segera membuka mulutnya, menunjukkan taringnya yang berbisa, dan secepatnya melesat, membelit serta mematuk punggung Barongan yang sedang berkonsentrasi memulihkan diri. Kemudian Aki Bani yang berwujud tenaga juga menyemburkan api biru yang sangat dingin ke arah Barongan. Kedua serangan itu tetap mengenai sasaran. Tubuhnya mengejang dan kedinginan. Dia meraung-raung kesakitan dan jatuh berdebum ke tanah. Di gubuk Aki Bani, semua sudah berkumpul. Sentanu dan Nyai Kunti sedang mencoba menyembuhkan Ratirta. Ratirta duduk bersila dan mereka berdua duduk di belakangnya, menempelkan tangan ke punggung gadis muda pemberani itu, menyalurkan energi yang masih tersisa. Kondisi Ratirta tidak seburuk sebelumnya, meskipun belum bisa dikatakan sembuh. Wisesa berdiri di belakang mereka, bersiap menggantikan Nyai Kunti yang terlihat mulai melemah. Di saat mereka sedang berkonsentrasi untuk menolong Ratirta, mendadak amben yang mereka duduki bergetar. Nimas Ayu yang sedang berbaring tiba-tiba berteriak kesakitan. Mereka tersentak kaget ketika melihat wajah Nimas Ayu. Wajah yang semula cantik berubah menjadi kemerahan dan matanya melotot, seakan ingin keluar dari tempatnya. Nimas menjerit kesakitan. Perlahan wajahnya mulai membengkak dan terlihat seperti retak-retak. Retakan itu membuka seperti disayat pisau yang sangat tajam. Darah mengalir keluar dari sela-selanya. Bukan hanya di wajah, tubuhnya juga mengalami hal yang sama. Nimas sangat kesakitan. Dia mencakari wajah dan tubuhnya akibat rasa sakit yang tak tertahankan. Dia memanggil-manggil nama ibunya. "Ibu, tolong aku, Ibu. Sakit, Bu." Mereka segera memegangi tangan dan kaki Nimas Ayu sebelum dia menimbulkan lebih banyak luka di tubuhnya sendiri. Wisesa, Bima, Jambon, dan Ijo masing-masing memegang satu bagian kaki dan tangan Nimas Ayu. Semua memandang dengan perasaan terenyuh sekaligus ngeri. Inilah kutukan Seset Rogo. Seset dalam bahasa Jawa berarti sayat dan rogo berarti badan. Seset Rogo bisa diartikan badan yang disayat-sayat. Inilah pertama kalinya mereka melihat Nimas Ayu dalam penderitaannya. Tapi ini belum 3 purnama sejak terakhir kutukan itu menimpanya. Kenapa terjadi sekarang? Ki Sentanu dan Nyai Kunti melepas Ratirta, kemudian mencoba menyalurkan energi mereka yang tersisa untuk menolong Nimas Ayu. Wajah Nyai Kunti berurai air mata. Hatinya sakit melihat penderitaan yang dirasakan gadis itu. Ini kesalahannya, ini akibat kecerobohannya.
Nyai Kunti melemah, namun dia terus mengerahkan energinya untuk Nimas. Hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Jambon sigap memegang Nyai Kunti dan menidurkannya di amben. Diambillah beberapa ramuan gosok untuk membantu menyadarkan Nyai Kunti. Keadaan sungguh sangat kacau. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat Barongan masih mengerang kesakitan. Dia sedang membaca mantra, mengambil kekuatan dari darah dan tumbal korban-korbannya. Tak lama kemudian dia bangkit dan mengeram. "Kemarilah, aku masih kuat melawan kalian," katanya congkak. "Kau sungguh keras kepala. Baiklah kalau itu maumu," saut Akibani bersiap. Barongan melompat dan menangkap kepala Sawerna dan berniat membutakan kedua mata ular itu. Sawerna membelitnya. Pergumulan sengit terjadi. Kekuatan Barongan meningkat seiring darah yang tertumpah dari para korbannya, termasuk darah Nimas Ayu. Hingga terdengar suara lolongan panjang yang menyayat. Sesaat kemudian Sawerna mengendurkan pelitanya dan jatuh terkulai. Matanya bersimbah darah, tertusuk kuku panjang Barongan. Sawerna menggelepar dan akhirnya tewas di tangan si raksasa merah tersebut. Barongan menoleh ke arah Akibani, menyeringai penuh kemenangan. Akibani mendengus. "Kau memang harus dimusnahkan," katanya sambil berkonsentrasi. Akibani mengeluarkan ilmu pamungkasnya yang sebelumnya belum pernah digunakan. Wujud naganya berubah kembali menjadi manusia. Ratusan manusia yang sama berputar mengelilingi Barongan dan menyerangnya. Barongan menangkisnya dan balas menyerang. Namun jumlahnya yang banyak menyulitkan untuk mengenai mana yang asli. Sampai akhirnya sebuah bayangan putih yang membawa tongkat lancip melesat sangat cepat dan menancapkan tongkat tersebut langsung ke dadanya, tepat mengenainya. Barongan meraung sangat keras, dia kesakitan. Darah mengucur membasahi tubuhnya yang sudah mulai melemah. Dia terjatuh ke tanah. Barongan berlutut memegangi dadanya yang tertembus tongkat lancip itu. Akibani melesat, menancapkan tongkat itu sekali lagi untuk mengakhiri hidup Barongan. Raksasa merah itu pun ambruk, tewas bersimbah darah di tangan Akibani. Suasana sangat hening. Di ufuk timur, semburat merah sudah mulai terlihat. Akibani segera meninggalkan tempat itu. Ketika Akibani sampai di gubuknya, keadaan masih tampak kacau. Pratirta yang terluka, Nyai Kunti yang pingsan, serta Nimas Ayu yang masih berdarah-darah. Namun kini Nimas tidak berteriak, matanya pun tak melotot lagi. Sedikit sisa-sisa darah masih menetes di luka sayatan yang mulai menutup. Nimas Ayu justru tertidur, dia kelelahan. "Aki," cetus Jambon melihat kedatangannya. Semua menoleh ke arah pintu. Akibani berdiri di depan pintu, wajahnya terlihat lelah. Darah tampak merembas keluar dari perutnya, membuat noda merah pada bajunya yang berwarna putih. Ternyata dia juga terluka pada pertempuran tadi. Jambon dan Ijo bergegas memegang Akibani dan menuntunnya menuju batu ceper. Akibani pun duduk di situ. Dia memejamkan mata, badannya terasa dingin. Titik-titik keringat muncul di keningnya. Dia tahu ini suatu petanda bahwa kewajibannya membantu sesama sudah selesai. Hatinya diliputi kegembiraan karena dia akan meninggalkan dunia dan berkumpul dengan para leluhurnya di alam berbeda. Namun masih ada setitik rasa iba di hatinya jika harus meninggalkan Ijo dan Jambon, anak-anak angkatnya yang selama ini menemaninya. "Ijo, Jambon, kalian semua dengarkanlah apa yang akan aku katakan," katanya sesaat kemudian. "Temanku, Sawerna tewas dalam pertempuran tadi." Semua mendongak, kaget. Barongan juga telah mati. Itu berarti kutukan atas Nimas telah berhenti. Kalian bisa meninggalkan tempat ini dengan aman. Tidak ada yang akan mengganggu kalian dalam perjalanan pulang nanti. Akibani berhenti sesaat, kemudian menghela nafas berat. "Waktuku tak akan lama lagi.
tugasku membantu sesama telah selesai sampai di sini. Aki! Jambon dan Ijo tercegat. Mereka berdua segera mendekati ayah angkatnya. Jambon mulai menangis. Aki, jangan tinggalkan aku sama Ijo, Ki. Maafkan aku, Aki. Aku janji, aku selalu nurut. Asal Aki tetap ada di sini bersama kami. Aki, Ijo tidak mampu berucap apapun. Namun kesedihan yang dirasakan sama dengan Jambon. Dia tak ingin Aki Bani meninggalkan mereka. Anak-anakku, aku seorang manusia. Umurku ada batasnya. Aku tidak bisa hidup selamanya. Kalian berdua yang akan menggantikanku menjaga Dihiyang. Berbuat baiklah kepada alam dan manusia. Jangan pernah lelah menolong sesama. Aki Bani berkata dengan nafas yang mulai memberat. Tak ada yang mampu berkata apapun, semua larut dalam kesedihan. Aki Bani tersentak, kepalanya menghadap ke atas, kemudian menunduk diam untuk selama-lamanya. Aki! Jambon menangis histeris di pangkuan ayah angkatnya. Esoknya setelah penguburan Aki Bani, mereka berlima berpamitan. Ijo dan Jambon mengantar sampai ke pagar rumah. Mereka berjanji akan saling menyambangi satu sama lain. Meskipun baru bertemu beberapa hari, namun sudah terjalin ikatan kuat layaknya saudara. Mengingat kondisi Nyai Kunti, Ratirta dan Nimas Ayu yang baru saja pulih, mereka memutuskan akan ikut bersama mobil Bima. Menjelang malam mereka tiba di rumah Nimas Ayu. Nyi Suri, ibunya, menyambut dengan sukacita. Terlebih setelah dia tahu anaknya telah terbebas dari kutukan itu. Tak henti-hentinya dia berterima kasih pada mereka berempat. Ki Sentanu, Nyai Kunti, dan Nyai Suri berbincang-bincang di ruang tamu. Sementara yang lebih muda memilih berbincang di beranda, saling tertawa dan bercanda. Semua beban di punggung mereka kini telah terangkat. Wisesa sudah memutuskan akan berhenti mengharapkan Nimas Ayu. Dia sudah melihat bagaimana keberanian, tekad, dan ketulusan Ratirta. Dan di atas itu semua, Ratirta mempunyai sifat yang jujur. Salah satu hal yang sangat disukainya dari gadis itu. Perempuan seperti itulah yang akan mendampinginya sebagai kepala prajurit negeri siluman. Tanpa sadar Wisesa tersenyum sendiri. Wi, kok senyum-senyum sendiri? Ada apa sih? Nimas Ayu yang duduk bersebelahan dengan Bima menyapanya. Enggak apa-apa kok. Tidak perlu menutupi perasaanmu, Wi. Aku tahu kok betapa cemasnya kamu kemarin melihat keadaan Ratirta, kata Bima sambil tersenyum. Kalian pasangan yang sangat serasi, sama-sama pemberani dan berhati baik. Betul kan sayang? Sambung Bima sambil tersenyum manis kepada Nimas. Nimas mengangguk tanda setuju. Panggilan sayang Bima kepadanya membuat Nimas tersipu malu. Ih, dasar genit, bisik Nimas kepada Bima. Wisesa tersenyum melihat mereka berdua. Tak ada lagi rasa sakit di hatinya. Sementara Ratirta yang mengamati mereka dari tempat duduknya hanya tersenyum. Hatinya bahagia, dia tahu Wisesa akan belajar mencintainya. Ini mungkin tak mudah, namun dia yakin kesabarannya akan berbuah manis. Ki Sentanu masih berbincang dengan istrinya dan Nyi Suri. Perbincangan mereka sangatlah seru. Nyi Suri kadang terlihat kaget, kadang tertawa. Hingga kemudian dia memperhatikan Nyai Kunti yang terlihat berkeringat dan pucat. Nyai, ada apa denganmu? Kau sangat pucat? Tanya Nyai Suri cemas. Aku harus ke kamar mandi, jawab Nyai Kunti dan bergegas masuk. Akhirnya dia memuntahkan isi perutnya di sana. Sekembalinya di ruang tamu, nampak Nyi Suri dan Ki Sentanu sudah berdiri cemas menunggunya. Kemarilah Nyai, berbaringlah di sini. Aku akan memijatmu, kata Nyi Suri menunjuk dipan di depannya. Nyai Kunti menurut dan berbaring. Ki Sentanu mendampinginya. Suaminya terlihat khawatir. Kenapa istriku, Nyi? Dia tadi baik-baik saja. Nyi Suri tak menjawab. Dengan sigap dipijatnya pelan bagian-bagian tubuh Nyai Kunti. Dan tak lama kemudian dia menatap ke arah Ki Sentanu. Kenapa, Nyi?
Tanya Ki Sentanu lagi, hatinya bertambah cemas. Tuan, istrimu sedang mengandung, kau akan segera mempunyai keturunan lagi. Saud Nyusuri sambil tersenyum lebar. Kemudian mereka bertiga tertawa bahagia. Dan cerita selesai sampai di sini. Wallahu a'lam. Sebenarnya nyata tidaknya cerita ini tergantung kita masing-masing ya. Yang terpenting dalam suatu cerita, kita bisa mengambil pembelajarannya. Dan mungkin sedikit wawasan juga. Yang tadinya kita nggak tahu, jadi tahu. Tapi itu sih menurut Mimin ya. Nggak tahu juga kalau teman-teman gimana. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi